Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akramil akramin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi khairil ajyali wa akhlasil mujahidin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menggerakkan angin. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi manusia termulia dan paling yakin, juga untuk keluarga dan sahabatnya, generasi terbaik lahir dan batin. Tulab dan tolibat dan para hadirin hadirat, ini mukaddimah singkat barusan yang sengaja dicari yang akhirannya in semua, baik Arab maupun Indonesianya. Kenapa? Karena kita insya Allah bismillah akan memulai mengkaji kitab Madarijus Salikin ya. Jadi disesuaikan dengan Madarijus Salikin, mukaddimah semua. Ini sejak beberapa hari yang lalu sampai dengan tadi pagi, saya yang diamanai untuk membaca bersama-sama antum sekalian kitab ini, itu saya menghubungkan batin saya kepada mu'alifnya ini ya, benar-benar seperti merasa minta izin begitu. Saya tarahum alaihi, jadi mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu rahmatan wasi'ah dan seterusnya. Intinya sebenarnya itu tadi, mengkoneksikan batin sekaligus minta izin untuk belajar bersama membacakan kitab beliau ini, salah satu karya beliau ini, karya agung beliau ini yang cukup tebal ya, 3 ini segini ini 3 jilid ya. Nanti sampai mana mudah-mudahan bisa khatam, tentu dengan diringkas di sana sini ya. Kalau dibaca baris per baris rasanya pertemuannya sebulan sekali, bisa 10 tahun baru khatam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kenalan dulu sama beliau ini ya, sama muallifnya, dan kenalan dulu sama isi pokoknya atau pembahasan dalam kitab ini sebenarnya apa. Mungkin kitabnya tidak sepopuler kitab-kitab yang lain, tidak sepopuler Riyadhus Shalihin ya, tidak sepopuler apa misalnya Takrib, kitab fikih itu, atau Kifayatul Akhyar ya. Dan ini memang saya lihat jarang dikaji di majelis-majelis ilmu, mungkin karena tebalnya itu ya, dan entah karena apa pula yang lain. Mari kita sepintas atau senak mengenal siapa pengarangnya ini, penyusun kitab ini siapa sebenarnya. Beliau kalau disebut secara ringkas namanya itu biasanya dikatakan
Ibnul Qayyim al-Jauzi atau Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ini nyebutnya harus benar. Ibnul Qayyim pakai al, kemudian al-Jauzi, atau Ibnu Qayyim tanpa al-Jauziyah. Itu. Nanti akan saya ceritakan kenapa begitu. Nama beliau itu adalah, ini ada di muqaddimah kitabnya dari penerbitnya. Beliau membuat satu ringkasan tentang CV beliau, Nubdzah min Hayatil Mu'allif. Nama beliau Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Sa'ad Az-Zar'i Ad-Dimashqi, Abu Abdillah Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tanpa al ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, ini namanya tadi Muhammad, ayahnya adalah Abu Bakar. Nisbahnya adalah al-Dimashqi, nisbahnya ad-Dimashqi. Kunyahnya Abu Abdillah, dan julukannya atau lakopnya adalah Syamsuddin. Tapi terkenalnya disebutnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini kalau kita baca buku tarojum, buku-buku biografi Arab ya, tokoh-tokoh Islam itu, silahkan misalnya Tarikh Baghdad, misalnya Wafayatul A'yan, misalnya Al-Alam ya, misalnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu tokoh-tokoh itu kalau menyebutkan data namanya itu minimal tiga. Satu nama, dua kunyah, dan ketiga nisbah. Minimal tiga itu. Dan kalau beliau tokoh besar, kalau yang sedang diterangkan itu tokoh besar dan biasanya punya julukan, maka ditambah satu menjadi 4. Semuanya begitu. Contohnya ini namanya Muhammad bin Abu Bakar, itu Muhammad bin Abi Bakar itu namanya. Kemudian kunyahnya itu Abu Abdillah. Kunyah itu menyebutkan seorang dengan mengatakan dia ayahnya siapa atau ibunya siapa. Jadi kalau laki-laki Abu siapa, kalau perempuan Ummu siapa, atau kadang-kadang juga Ibnu siapa. Tapi umumnya Abu dan Ummu itu namanya kunyah. Ya. Dan ini kebiasaan orang Arab sejak zaman dahulu kala, sejak sebelum datangnya Islam, menyebut seseorang dengan kunyahnya atau seseorang memasang kunyah untuk dirinya, itu sesuatu yang biasa, dan kemudian ternyata dilanjutkan di dalam Islam. Ya. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, punya kunyah. Apa namanya? Kunyah Nabi siapa? Abul Qasim. Ya, Abul Qasim. Karena putra laki-laki pertama beliau adalah Al-Qasim. Ummu al-Mukminin Aisyah itu tidak berputra, tidak dikaruniai putra, tapi juga punya kunyah. Tidak mengapa ya. Bahkan orang Arab hari ini ketika masih bujangan, masih lajang, masih kuliah semester 1, 2, 3 begitu,
itu sudah pasang kunyah sebagai tafaulan, apa namanya, rasa optimistis nanti akan punya putra, akan menikah dan akan punya anak. Maka mereka sudah mencari nama untuk anaknya, walaupun calon ibunya belum kelihatan. Ini real, ini real. Saya hidup seasrama dengan orang Arab itu 5 tahun, ya, seasrama, satu bangunan, satu gedung, isinya permahasiswa satu kamar sendiri. Itu mereka punya kunyah semua, dan mereka senang kalau dipanggil dengan kunyahnya, gitu. Ini boleh ditiru kebaikan ini. Jadi mas-mas ini udah semester 1 ya, udah semester 3. Mas Adiman juga mungkin semester 1 atau 2. Ini boleh dan baik, sudah punya calon nama anaknya dan kemudian dipakai untuk kunyahnya, ummu siapa, abu siapa, gitu. Saya juga dulu begitu, jauh sebelum nikah saya sudah punya calon nama untuk calon anak, sudah mempersiapkan, ya, gitu. Nah, ini kunyahnya Abu Abdillah, artinya putra beliau namanya Abdullah. Nanti kalau ternyata sudah pasang nama laki-laki ke anaknya perempuan semua, ya nggak masalah. Nanti kunyah bisa diganti atau tetap itu, tetap laki-laki itu, sembari berharap akan hadir putra yang laki-laki. Ini PR pertama. PR pertama dari kajian ini, malam ini nyari nama untuk calon putranya, ya. Dan besok pagi sudah bisa di-share di kelas, saya Abu siapa, saya ummu siapa, gitu. Nah, kemudian nisbah. Nisbah ini umumnya dilekatkan kepada asalnya, dia berasal dari mana, itu nisbah. Nah, ternyata disebutkan ad-Dimashqi karena memang ternyata beliau lahir, hidup dan wafat di Dimashq. Dimashq itu Damaskus, Suriah hari ini. Jadi beliau orang asli Suriah, ya, lahir di Suriah, di Damaskus, ibu kotanya, ya, ibu kota Suriah hari ini. Itu biasanya dilekatkan dengan asalnya. Misalnya ada tokoh lain, Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu berarti beliau dari negeri Jailan atau Jailan. Ada siapa Al-Misri, berarti dari Mesir. Ada siapa Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Ada Syekh siapa itu dari At-Termasi, berarti dari Termas, gitu. Syekh Ahmad Yasin Al-Padangi, ini seorang ahli hadis asal Padang, kemudian mukim di Mekah dan menjadi rujukan sanad hadis, ya, sudah wafat beliau. Itu Syekh Ahmad Yasin, Syekh Yasin Al-Padangi dan lain-lain. Itu namanya nisbah. Nisbah. Kalau kita sekarang Indonesia, ya berarti Al-Indonesi atau Al-Indonesiyah. Itu kalau mau pakai negara. Tapi kalau mau pakai yang spesial lebih sempit kotanya, kalau Klaten, Al-Klateni, Al-Klateninya. Di Sopron itu dan di UMS ada seorang dosen, dia dari Demak, Ustadz Jazuli namanya, itu Ad-Demaki, ya, Ustadz Jazuli Ad-Demaki, gitu. Nah, ini bisa ditambahkan ke kemudian kunyah, kemudian nisbah. Nah, satu lagi ini nggak bisa dipasang sendiri karena ini pemberian dari masyarakat, yaitu lakob, ya. Lakob itu julukan. Orang populer dengan apanya, ya, sebagai apa, nanti itu masyarakat akan memberinya lakob dengan itu. Ini lakobnya adalah Syamsuddin. Beliau itu Syamsuddin lakobnya, julukannya.
artinya adalah mataharinya agama. Ini dari masyarakat, bukan beliau sendiri yang masang. Ya, kalau masang lakon untuk dia sendiri ya wagu ya, itu sombong itu. Ya. Itu biar masyarakat yang menilai dan kemudian memberi. Ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi, lakopnya dari masyarakat yang disematkan kepada beliau itu adalah Sultanul Aulia, ya, sultannya para wali. Kalau Imam Ghazali itu dapat julukan dari masyarakat Hujjatul Islam, orang yang hebat di dalam berdebat untuk membela dan berargumentasi untuk membela Islam, khususnya ketika berdebat kepada atau dengan para orang-orang ahli filsafat. Beliau sendiri aslinya pernah terjun dalam dunia filsafat, kemudian meninggalkan itu dan sudah punya ilmu yang luar biasa tentang kefilsafatan itu. Tapi basic agamanya juga sangat kuat sehingga bisa merontokkan ya, argumentasi para lawan debatnya itu, sehingga tersemat dalam diri beliau Hujjatul Islam. Kemudian yang lebih terkenal lagi itu ada seorang tokoh, julukannya, lakopnya itu Syekhul Islam, betul-betul pakar dalam semua ilmu keislaman. Maka Syekhnya Islam oleh masyarakat Muslim hingga hari ini lintas madhab, ya, lintas madhab. Masya Allah, ini keberkahan beliau. Jadi Riyadhus Shalihin itu, para jamaah sekalian, misalnya salah satu kitab beliau, itu di semua ini kan terpetak dalam madhab fikih kan. Indonesia itu umumnya madhabnya Syafi'i, Syawafi'ul madhab. Indonesia, Malaysia, Brunei, ya. Sementara Pakistan, Afghanistan itu umumnya Hanafi. Kemudian Afrika secara umum itu umumnya Maliki, ya. Dan Hambali di mana? Hambali di Jazirah Arabia, Saudi Arabia hari ini itu hampir 100%, ya, kecuali komunitas-komunitas yang tertutup saja, tapi hampir seluruhnya itu madhabnya Hambali. Maka kalau antum mau sholat tarawih di Saudi yang tidak 18, yang tidak 11 rakaat, itu dijamin nggak menemukan, kecuali di Makkah dan Madinahnya, ya. Tapi di luar itu 11 semua, 8 plus 3 witirnya. Kalau antum mau sholat subuh yang ada kunutnya, nyari yang kunutnya di Saudi, dipastikan nggak ketemu. Karena menurut madhab Hambali, sholat subuh itu tanpa kunut. Syekhul Azhar itu pernah mengucapkan agak heran, ini satu jazirah semuanya hampir 100% itu Hambaliyul madhab gitu, hampir merata. Kalau kita di sini kan nggak 100%, ya memang mayoritas, tapi yang bermadhab non Syafi'i kan juga ada, tapi Saudi nggak, hampir merata begitu. Nah, itu kitab Riyadhus Shalihin itu di madhab Syafi'i juga dibaca untuk bahan kajian, ya. Di madhab Maliki juga kalau baca kajian hadis yaitu, ini saya sudah cek juga, ini saya punya teman banyak dari Afrika, dari Djibouti, dari Somalia. Dan nanya, antum kalau kajian hadis di masjid-masjid antum apa? Riyadhus Shalihin. Madhabnya apa? Maliki. Kemudian yang madhab Hanafi, Afghanistan, Pakistan juga sama. Dan di Saudi juga sama, yang Hambali itu. Pakainya Riyadhus Shalihin. Ada masjid-masjid yang seperti kita setelah zuhur, itu biasanya setelah maghrib di masjid-masjid Saudi itu baca 1-2 hadis, itu Riyadhus Shalihin yang dibaca. Nah, Imam Nawawinya sendiri mazhabnya apa beliau? Syafi'i, tapi kitabnya itu Masya Allah tadi laris manis, padahal
sudah pasti itu akan mengalirkan pahala setiap dibaca. Umurnya 40 tahun saja, tetapi aliran pahalanya mengalir dari seluruh umat Islam di dunia. Itu keberkahan umur beliau. Baik, itu tentang masa hidupnya. Kalau kita lihat, beliau lahir 691. Itu tidak lama setelah Baghdad itu jatuh. Ya, kejatuhan Baghdad, Sukutu Baghdad. Ini dan perlu membaca ya, bahwa kuasai, dikalahkan. Daulah Abbasiyah yang sudah sekian abad berkuasa itu tahun 565. 565. Ini beliau lahir 591. Jadi 40-an tahun setelah itu. Jadi dunia memang sedang masih lumayan kacau saat beliau lahir itu. Memang kemudian bisa direbut kembali, ya. Tatar menguasai khilafah Islam yaitu hanya beberapa tahun bisa dikuasai kembali. Dan Daulah Abbasiyah berlanjut, khalifahnya berlanjut, ya. Sampai nanti lama, sampai nanti jatuh dan kemudian berpindah ke khilafah Utsmaniyah itu. Nah, itu suasana kaum muslimin di mana beliau itu lahir. Lalu beliau gurunya dengan siapa ini? Sampai menjadi orang sehebat ini gurunya, ngajinya, nyantrinya dengan siapa? Banyak sekali, guru-gurunya banyak sekali. Tapi yang paling beliau sebut-sebut terus itu, sering dikutip pendapat-pendapatnya dalam karangan-karangan beliau, itu adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam tadi itu guru besar beliau, yang selalu diikuti, selalu dimulazamai. Bahkan ketika Ibnu Taimiyah itu di penjara, dari ulama di penjara itu dari dulu ternyata, ya, kisah ulama di penjara gara-gara tidak cocok, tidak sinkron dengan pendapat penguasa itu dari dulu. Ibnu Taimiyah itu di penjara dan wafat di penjara sampai wafat. Itu ditemani oleh murid kesayangannya ini. Dan setelah itu baru Ibnu Taimiyah dikeluarkan dari penjara setelah wafatnya gurunya di penjara itu. Sekarang ada nggak ulama-ulama di penjara? Ada ya? Alhamdulillah kita di sini, alhamdulillah udara kebebasan lumayan besar, ya. Orang mau ngajar apa saja tidak masalah, ya. Tapi di negara tertentu mau buka pengajian begini, ini harus seizin yang berkuasa, ya. Nggak bisa sembarangan, harus punya SIM-nya, surat izin mengajar majelis taklim. Dan sudah punya SIM pun kalau kemudian dilihat kok vokal, ya, itu kemudian diberhentikan. Dan tidak sedikit dari mereka itu yang kemudian diamankan syekhnya itu. Tidak perlu saya sebut negara itu negara mana, tapi saya kira diketahui oleh semuanya, ya. Oke, jadi gurunya banyak, tapi yang paling top adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Nah, karangannya apa saja ini? Ini orang hebat ini, Masya Allah. Karangannya juga banyak sekali. Nggak tahu ini kapan beliau nulisnya itu. Usianya hanya segitu, ya. Tapi karangannya sebegitu banyak. Lalu nulisnya itu setiap hari berapa halaman. Ibnul Jauzi tadi yang saya sebut tadi, itu ada yang pernah ngitung. Usianya sekian, karangannya sekian, jumlah karangannya itu sekian ribu halaman, maka dibagi dengan panjang usianya itu, lalu ketemu per hari nulis berapa halaman. Ya, ada yang sempat menghitung itu, mencoba menghitung itu. Nah, ini saya belum menemukan orang yang menghitung berapa halaman per hari Ibnu Qayyim ini menulis. Tapi pasti beliau bukan orang kantoran ya, yang kantor setiap pagi jam 7 ya,
sampai sore. Wah, itu nggak punya waktu. Ya, beliau sudah bebas dari kayak begituan, bebas bebas sudah mandiri ekonominya, entah punya sumber ekonomi apa. Beliau untuk ilmu dan ilmu. Nah, dari karangan yang banyak itu, ya, alhamdulillah saya punya beberapanya ini. Ya. Ada namanya Zadul Ma'ad. Ya. Zadul Ma'ad ini terkenal. Ini. Zadul Ma'ad itu sangat terkenal. Saya punya. Ya. Kemudian ada I'lamul Muwaqqi'in. Itu juga beberapa jilid. Saya juga punya, alhamdulillah. Dan ini Madarijus Salikin yang tiga jilid ini. Dan ada yang dahsyat sekali, yaitu kitab namanya Al-Kafiyatus Syafiyah. Al-Kafiyatus Syafiyah. Ini karangan dalam ilmu tauhid, ilmu akidah saja. Itu dikarangnya dalam bentuk syair, dalam bentuk nazam. Jadi kehebatan Ibnul Qayyim ini, yang sepertinya tidak dimiliki oleh gurunya, Ibnu Taimiyah, itu beliau bisa menyusun bait-bait syair, menjelaskan ilmu dalam bentuk nadhoman. Jadi beliau nazim, bukan sekedar nazir, tapi nazim. Lah itu kitab itu, Al-Kafiyatus Syafiyah, yang kemudian dikenal dengan nama Nuniyatu Ibnul Qayyim, itu jumlahnya 5.949 bait, hampir 6.000 bait. Kita nulis bait satu saja mungkin sehari nggak jadi. Ini 5.949 bait dan semuanya berakhiran dengan nun. Semuanya berakhiran dengan nun, sehingga dikenal dengan Nuniyatu Ibnul Qayyim tadi. Dan itu dalam satu ilmu saja, ilmu akidah. Masya Allah. Nah, ini sepertinya juga yang tidak dimiliki oleh teman ngajinya, teman nyantrinya, yang kemudian kadang-kadang mengaku sebagai gurunya juga, ya, yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini sama-sama nyantri dengan Ibnu Taimiyah, tapi sering disebut Ibnu Katsir itu juga muridnya Ibnu Qayyim. Mungkin dalam beberapa ilmu mengaji kata Ibnu Qayyim itu, tapi sebenarnya sama-sama muridnya Ibnu. Nah, Ibnu Katsir itu sepertinya tidak tampak beliau ngarang bentuk nadhoman, ya. Beliau seorang mufassir, ya, ada kitabnya, tafsir Ibnu Katsir. Beliau seorang ahli usul fikih, ya, ada kitabnya Al-Mustasfa. Bukan, ya, Al-Mustasfa punya Al-Ghazali, lupa saya. Beliau seorang ahli hadis, iya, ada kitabnya Ulumul Hadis, ya, saya lupa juga namanya. Tapi tidak ditemukan sejauh yang saya tahu bahwa beliau ngarang ilmu dalam bentuk bait-bait. Ibnu Qayyim berbeda, ya. Ibnu Qayyim berbeda, mengarang dalam bidang dan bentuknya syair. Nah, biasa. Saya juga punya kitabnya, meskipun sedikit-sedikit di depannya. Nah, kalau dalam nahwu kan ada Ibnu Malik. Ibnu Malik itu menjelaskan tentang ilmu nahwu sarf yang 1000 lebih bait, ya, 1003 atau 1002 itu dalam bentuk bait, nerangkan nahwu dalam bentuk bait. Itu Alfiyah Ibnu Malik itu. Wah, itu juga orang luar biasa hebatnya. Ini ulama-ulama kita zaman dahulu ini seperti itu, kemampuan ilmunya itu dahsyat luar biasa. Nah, lalu sedikit mengenal tentang Madarijus Salikin ini. Perkenalan CV beliau sudah, ya, dan sekarang sedikit mengenal tentang kitab apa ini Madarijus Salikin ini. Beliau menamakannya dengan nama itu, Madarijus Salikin. Ada kelanjutannya sebenarnya, baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nama lengkapnya. Madarij ini jamak dari madraj. Madraj itu artinya anak tangga.
atau pos ya, pos-pos. Salikin itu jamak dari salik. Salik itu isim fa'il dari salaka yasluku. Salaka yasluku itu sama dengan saro yasiru, berjalan. Istilah salik ini populer digunakan dalam kajian tasawuf. Seorang salik itu artinya seorang murid sufi. Nah, beliau menggunakan kata ini ya, yang lazim digunakan di dunia tasawuf. Murid, ya, murid itu juga itu dipakainya sebenarnya dalam komunitas orang sufi. Aroda yuridu, artinya orang yang menginginkan. Ya. Nah, salik juga seperti itu. Salik, murid, sair itu senada asli artinya. Nama dari salikin berarti anak tangga atau pos-pos yang dilewati oleh orang-orang yang berjalan. Ya, salik itu orang yang berjalan. Berjalan kemana? Berjalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lebih persisnya di mana? Membahas di ranah apa? Ya, beliau membatasi diri bahwa pembahasannya adalah tentang pos-pos perjalanan menuju Allah itu masih ya dekat-dekat dengan sumber-sumber ilmu, ya masih banyak ulama. Itu beliau mengatakan sudah redup cahaya Al-Quran itu. Orang sudah semakin menjauh dari sinar atau cahaya Al-Quran itu. Padahal hanya Al-Quranlah yang menjamin kebenaran informasinya, menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena Al-Quran adalah wahyu, dan hanya wahyu yang tidak mungkin salah. Pada saat itu kita tahu dunia filsafat begitu dahsyat penyebarannya. Ya, ini dimulai dari adanya proyek penterjemahan kitab-kitab Yunani, kitab-kitab India juga dan lain-lain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini sejak awal ini pada abad ke-3 ke-4 Hijriah. Nah, itu kemudian berarti ilmu-ilmu luar itu termasuk ilmu filsafat Yunani itu dikonsumsi oleh kaum muslimin dan kemudian mempengaruhi cara berpikir banyak dari kaum muslimin itu, sehingga muncul tadi para filosof muslim itu yang kemudian sempat berdebat dengan Imam Ghazali itu, dan Ibnul Qayyim dan guru Ibnu Taimiyah itu mengkonter terus-menerus ya pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para filosof itu. Berbicara tentang agama tapi landasannya rasio, itu kan filsafat. Landasannya hitung-hitungan kalkulasi akal. Jadi sangat rentan. Karena itu sehebat apapun, memang ini karunia besar yang Allah berikan hanya kepada manusia. Tapi punya keterbatasan. Ini kan melengkapi indera, iya. Indera jelas punya keterbatasan. Ya. Gunung Merapi kalau sedang terang, kalau kita lihat dari sini itu biru. Tapi sebenarnya kalau kita dekati bukan biru. Apa warnanya kalau kita lihat? Selau sana itu. Bukan biru kan? Ya ada coklat, ada hijau, macam-macam. Tapi dari kejauhan biru. Itu di panca indera ini mata itu punya keterbatasan. Maka dengan akal. Nah, dengan akal ada ilmu bisa menjelaskan, oh barang itu kalau jauh sekian itu akan kelihatan warnanya ini. Tapi akal punya keterbatasan untuk mendetek barang-barang yang tidak kasat indera, yang gaib itu nggak bisa. Bukan ranahnya akal itu. Untuk membicarakan tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah itu nggak bisa. Tapi orang-orang filosof itu memaksakan diri dengan akalnya. Nah, kebablasannya di situ. Terplesetnya di situ orang-orang ahli filsafat itu. Dan itu yang sekali lagi dikonter terus-menerus oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya ini di dalam banyak karangan-karangannya. Misalnya ada karangan beliau, itu namanya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Itu membabat pendapat-pendapat para ahli filsafat itu. As-Sawa'iq Al-Mursalah, namanya saja sudah dahsyat gitu.
pembabatan ya. Oke. Nah, beliau mengatakan begini, darasat ma'alimul Quran fi qulubihim falaisu ya'rifunaha. Jadi cahaya Al-Quran itu sudah redup di kalbu, di hati para kaum muslimin, sehingga mereka tidak mengetahuinya. Wadatharat ma'ahituhu indahum falaisu yu'ammirunaha. Dan ma'had pusat-pusat kajian Al-Quran itu beliau katakan sudah datharat, sudah ya sepi begitu, sudah kuno, sudah usang, tidak banyak dikunjungi. Falaisu yu'ammiruna, mereka tidak membangunnya. Itu saat beliau hidup di pertengahan abad ke-8 itu. Wa waqa'at alwiyatu, dan bendera ya, bendera-bendera tentang juga sudah rontok dan mereka tidak meninggikannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kegelisahan beliau tentang bahwa Al-Quran pada saat itu sudah semakin dijauhi. Mereka lebih mendewa-dewakan akalnya tadi itu. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa nahnu bi'aunillah, dan kami pakai nahnu beliau ya, dengan izin Allah, nunabbihu ala hadza bil kalami ala fatihatil kitab. Saya akan mencoba menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran yang harus dinomorsatukan ini, diposisikan di paling tinggi, paling atas ini, bil kalami ala fatihatil kitab, dengan membahas tentang Al-Fatihah, tentang awal Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, wa ummul Quran, dan ummul Quran, wa ala ba'di ma tadammanathu hadhihi surah, dan ya kadang-kadang menyangkut ke surat-surat lain yang berkaitan dengan surat ini. Nah, awal yang beliau bahas di dalam kitab ini tentu tidak lain adalah tauhid. Ya, pasti tentang tauhid terlebih dahulu. Kemudian setelah itu beliau berbicara tentang keikhlasan, tentang al-ikhlas. Dan nanti kemudian membahas tentang yang oleh Imam Al-Ghazali beliau menyebutnya dengan makomat, makom. Itu sama dengan istilah madarij itu. Jadi makomat itu esensinya sama dengan madarij. Oleh Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin itu pakai makomat. Nah, makom itu apa saja? Ada makom taubat, ada makom khauf, ada makom zuhud, ada makom roja, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dibahas di sini, sebagaimana dibahas oleh ulama-ulama yang lain di kitab-kitab mereka. Jadi ini isinya apa kalau begitu? Ini isinya tentu awalnya tentang akidah, tidak bisa pasti itu ya, tentang akidah. Tapi kemudian pendekatannya melalui tazkiyatun nafas ya. Makomatnya Imam Ghazali itu di jilid terakhir di Ihya Ulumuddin itu bagi tentang akhlak dan tasawuf, tentang makomat itu kurang lebih sama judul-judulnya, cuman nanti uraiannya yang berbeda antara Imam Ghazali dengan Ibnul Qayyim. Jam 5 lebih 2 menit. Nah, ini walaupun baru perkenalan ya, harus disudahi dulu ya, nanti lebih masuk ke dalam isinya insya Allah pada pertemuan yang akan datang bulan depan. Bulan apa? Bulan Desember insya Allah. Makan lemper, minumnya kopi. Bulan November ya, bulan November ketemu lagi insya Allah. Insya Allah sebulan sekali nggak apa-apa lah, yang penting ada tambahan ya. Antum sambil baca-baca sendiri ya. Ini kitab di-download di mana-mana aja, silakan di-download ya, kemudian dicetak di Hasbuna misalnya atau yang mana, 3 jilid. Kalau satu jilidnya misalnya 60.000 ya, berarti 180 ribuan ya. Insya Allah baca-baca dulu, nanti kita bahas lebih mendalamnya di sini setiap pekan keempat ya, insya Allah. Ini Oktober, pekan depan, bulan depan November, lalu
lalu Desember dan seterusnya. Biidznillah ta'ala. Sedikit demi sedikit saya akan mencoba sebatas kemampuan saya, sesedikit ilmu saya untuk menjelaskan apa yang beliau uraikan di kitab ini. Ya, secara batin saya sudah minta izin kepada beliau. Bener ini, saya serius ini. Saya merasa berat ini ilmu ini. Ya, baru kali ini saya mengajarkan ilmu merasa minta izin kepada mu'alifnya. Ya, karena saya belum pernah mengaji kitab ini. Kalau Riyadhus Shalihin sudah seringlah ikut ngaji, ya. Sahih Bukhari sudah pernah ikut ngaji, Sahih Muslim pernah ikut ngaji, bahkan saya pernah ikut ngaji dengan Syekh Ali Tarokah di Jamsaren. Ya, ada dulu namanya kuliah Ramadan, 25 hari Ramadan. Saya pernah ngaji di situ sebulan. Antara lain setiap sore ngaji Sahih Muslim dengan Kiai Haji Ali Tarokah di Jamsaren. Jadi kalau saya ikut sholat di situ di masjidnya itu, saya ingat sekian puluh tahun yang lalu saat saya nyantri sebulan itu. Di pondok saya kalau Ramadan libur, Ramadan itu nggak pulang, ya nyari tempat-tempat kajian. Pernah di Jamsaren, pernah di Kaliwungu, pernah di mana gitu. Jadi saya punya nasab ilmu dengan Kiai Haji Ali Tarokah. Alhamdulillah. Nggih, mekaten yang bisa disampaikan, kurang lebih maaf, ini sekedar perkenalan. Ada PR penting apa tadi? Nyari kunyah. Ya, besok pagi sudah di-share abu siapa dan umum siapa. Ya, walaupun calon pasangannya masih sangat abstrak, tapi calon nama anaknya sudah kelihatan. Itu, insya Allah. Kalau ingin punya anak lebih dari satu, siapkan lebih dari satu. Kadang-kadang nyari nama untuk anak itu lebih susah dari nyari calon pasangannya. Iya kan? Bukankah sering dimintai nama besok mau akikoh? Ustadz, ini besok mau akikoh namanya belum fix. Tolong dicek sudah benar belum nahunya. Saya sering sekali dapat SMS begitu, WA. Minta nama, nahunya sudah